Jika Puan ingin menyelamatkan partainya, dia harus bertindak segera. PDIP berada di tepi jurang, sementara Hasto dan para pendukungnya hanya menjadi beban. Partai ini berada di titik kritis dengan berbagai kasus hukum yang menumpuk. Megawati mulai kehilangan kendali, dan dukungan dari rakyat kecil semakin menurun. Apakah Puan Maharani akan mengambil alih kepemimpinan PDIP? Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana peran Hasto dan kelompoknya menjadi masalah bagi partai, serta bagaimana Puan memiliki peluang untuk menyelamatkan PDIP dari kehancuran. Akankah PDIP kembali berjaya, atau justru tenggelam selamanya? Foto Puan Maharani bersama Prabowo, Jokowi, dan tokoh penting lainnya bukanlah sekadar potret biasa. Foto tersebut memiliki makna politik yang mendalam. Tidak heran jika Puan dengan santai membagikannya di Instagram, dan menuai reaksi luar biasa dari netizen. Banyak kader PDIP juga mendukungnya. Ini menjadi sinyal bahwa Puan seharusnya melangkah lebih jauh dalam dunia politik. Pertanyaannya sekarang, apakah PDIP siap memasuki era baru, atau masih ingin terjebak dalam konflik internal yang semakin membebani partai? Karena kenyataannya, kondisi PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perlu dicatat bahwa PDIP bukan sedang mendapat serangan dari luar, tetapi justru mengalami kehancuran dari dalam. Kasus yang melibatkan Hasto awalnya dianggap hanya permainan politik, tetapi bukti di KPK semakin menguatkan dugaan keterlibatannya. Jika ini dibiarkan, nama PDIP bisa semakin terpuruk. Ganjar Pranowo juga menghadapi dugaan gratifikasi terkait Bank Jateng yang berpotensi menyeret partai ke dalam pusaran masalah. Sementara itu, kasus Ahok di Pertamina masih menjadi perbincangan, dan jika meledak, PDIP pasti akan terkena dampaknya. Jika partai ini masih menganggap semua masalah ini sebagai sekadar skenario politik lawan, maka kejayaannya akan berakhir. Rakyat tidak bodoh. Mereka bisa membedakan partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dengan yang hanya mementingkan elitnya sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, Puan terlihat tetap santai, tampil dalam foto bersama tokoh-tokoh besar seperti Prabowo dan Jokowi, yang membuat PDIP terlihat lebih fleksibel. Komentar netizen mayoritas bernada positif, melihat Puan sebagai sosok yang mampu menjalin komunikasi lintas partai. Namun, pertanyaannya, apakah ini cukup? Jika hanya mengandalkan pencitraan, PDIP tidak akan berubah. Puan harus bertindak cepat dan mengambil kendali partai. Megawati sudah terlalu lama dikendalikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Jika masih mendengarkan bisikan Hasto, PDIP tidak akan kemana-mana. Orang-orang yang terlalu banyak bermasalah, terlibat dalam kasus hukum, atau hanya menjadi beban partai harus segera disingkirkan. Jika dibiarkan, mereka akan terus merusak PDIP dari dalam. Kedepannya, PDIP harus menentukan sikap. Apakah akan menjadi oposisi yang mendukung pemerintah tapi tetap kritis, atau hanya ingin ikut arus politik tanpa arah yang jelas? Jika partai ini terus berada di posisi abu-abu, rakyat akan kehilangan kepercayaan. PDIP selama ini mengklaim sebagai partai pembela wong cilik. Tetapi jika hanya memanfaatkan momen demi kepentingan politik, rakyat sudah bisa melihat kepalsuannya. Mereka tidak bisa lagi dikelabui dengan cara lama. Kini, semua keputusan ada di tangan Puan. Jika dia ingin PDIP tetap bertahan, dia harus segera mengambil alih kepemimpinan. Jika tidak, maka hanya tinggal menunggu waktu sebelum partai ini benar-benar tenggelam. Perlu diingat, waktu terus berjalan dan kasus-kasus besar bisa meledak kapan saja. Jika PDIP terus menutup mata, maka partai ini bisa kehilangan segalanya. Jadi, Puan, apa langkah berikutnya? Apakah akan mengambil alih kendali atau membiarkan PDIP hanya menjadi bagian dari sejarah? Jika Puan terus ragu-ragu, PDIP akan kehilangan momentum. Politik bukanlah arena di mana seseorang bisa menunda-nunda keputusan, karena lawan-lawan di luar sana tidak akan menunggu. Jika melihat realitas yang ada, pengaruh PDIP mulai memudar. Dulu, partai ini selalu menjadi pusat perhatian. Tetapi kini sorotan publik lebih tertuju pada Prabowo, Gerindra, atau bahkan PSI yang semakin agresif. Jika tidak ada langkah besar yang diambil segera, PDIP akan semakin terpuruk. Memang, Megawati adalah simbol partai dan sosok legendaris di PDIP. Namun, zaman telah berubah. Jika PDIP masih mempertahankan gaya kepemimpinan di mana segala keputusan harus melalui Megawati,
maka partai ini akan kehilangan relevansi. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Jokowi kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Secara de facto, ia telah memilih jalannya sendiri. Jika PDIP masih berharap Jokowi akan kembali untuk menyelamatkan partai, itu hanyalah angan-angan belaka. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, apa langkah yang harus diambil Puan? Tidak cukup hanya membagikan foto atau menghadiri acara resmi. Puan perlu melakukan gebrakan yang mengejutkan publik. Misalnya, dengan mendeklarasikan arah politik PDIP ke depan, apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi tanpa sikap setengah-setengah. Kasus yang melibatkan Hasto, Ganjar, Ahok, dan elit lain yang membebani partai harus segera diselesaikan. Jika dibiarkan, masalah ini akan menjadi seperti kanker yang terus menggerogoti tubuh partai dari dalam. Lihat bagaimana Prabowo mampu merangkul berbagai pihak, dari mantan lawan politik hingga tokoh-tokoh lama. Puan harus mulai menerapkan pendekatan yang sama, bukan sekadar bertahan di lingkaran kekuasaan lama yang sudah usang. Saat ini, publik masih melihat Puan sebagai anak Megawati. Jika ia ingin dihormati sebagai pemimpin sejati, ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada nama besar orang tuanya. Ini bukan sekadar soal kemampuan, tetapi juga soal kemauan. Jika Puan terus ragu-ragu, maka PDIP akan semakin kehilangan pijakan. Perlu diingat bahwa masyarakat kini lebih kritis. Mereka dapat melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan nama besar partai. Jika PDIP gagal membaca situasi ini, maka masa depan partai hanya akan menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia. Sekali lagi, Puan harus memilih, apakah ia siap mengambil kendali atau justru membiarkan PDIP menghadapi kehancuran? Puan juga harus memahami bahwa PDIP kini berada di titik krisis, dan salah satu penyebab utama adalah Hasto beserta kelompoknya. Mereka tidak hanya merusak citra partai, tetapi juga menyeret Megawati, ibunya sendiri, ke dalam krisis politik yang semakin dalam. Kasus hukum yang menjerat Hasto bukan lagi sekadar spekulasi. KPK telah mengungkap berbagai bukti, dan fakta-fakta yang muncul di hadapan publik semakin memperkuat tuduhan terhadapnya. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Megawati masih membiarkan orang seperti ini tetap berada di lingkaran utama PDIP? Dulu, PDIP adalah partai yang memiliki daya tarik besar, terutama bagi rakyat kecil. Namun, kini kepercayaan publik mulai memudar. Alih-alih berjuang untuk kepentingan rakyat, partai ini justru sibuk melindungi elit-elit bermasalah. Ironisnya, Megawati, yang seharusnya menjadi simbol persatuan PDIP, malah dikendalikan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Puan harus berani menghadapi kenyataan bahwa ibunya sedang dimanfaatkan oleh kelompok ini. Ia harus segera mengambil alih kepemimpinan sebelum semuanya terlambat. Jika Puan terus ragu-ragu, maka PDIP bisa kehilangan segalanya. Lalu, apa langkah yang harus diambil? Tidak ada pilihan lain. Jika PDIP ingin kembali ke jalurnya, maka orang-orang seperti Hasto harus disingkirkan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi tentang menyelamatkan partai dari kehancuran. Puan harus berani mengambil alih kendali dari Megawati dengan mengatakan secara tegas, "Bu, ini saatnya saya memimpin." Bukan berarti menyingkirkan Megawati sepenuhnya, tetapi mengarahkannya untuk tetap menjadi simbol persatuan, bukan sekadar alat bagi kelompok tertentu. Jangan hanya berdiam diri dan sekadar tampil dalam foto-foto. Puan harus membuat gebrakan politik nyata. PDIP membutuhkan arah baru, strategi baru, dan wajah baru dalam kepemimpinannya. Jika Puan tidak segera bertindak, PDIP akan semakin terjebak dalam masalahnya sendiri. Kasus hukum akan terus bermunculan, kepercayaan rakyat akan semakin terkikis, dan partai ini bisa saja hanya tinggal kenangan dalam sejarah politik Indonesia. Jadi, Puan, ini adalah pertanyaan terakhir. Apakah Anda akan menjadi pemimpin yang menyelamatkan PDIP, atau hanya berdiam diri dan membiarkan partai ini hancur di tangan orang-orang seperti Hasto? Puan harus memahami satu hal. Jika PDIP terus dibiarkan seperti ini, maka partai ini bisa hancur sebelum tahun 2029. Mengapa? Bukan karena faktor eksternal, tetapi karena PDIP sendiri telah kehilangan kepercayaan rakyat akibat kehancuran yang datang dari dalam tubuh partai.
Orang-orang seperti Hasto dan kelompoknya tidak hanya mencoreng citra partai, tetapi juga membatasi ruang gerak Megawati, membuat PDIP semakin kehilangan arah. Dampaknya jelas terlihat. Banyak kader yang mulai mempertanyakan masa depan mereka di partai ini, terutama setelah menyaksikan bagaimana para elit lebih sibuk mengamankan kepentingan sendiri daripada memperjuangkan rakyat. Dulu, PDIP dikenal sebagai partai pembela Wong Cilik. Namun, kini partai ini justru terseret dalam berbagai kasus hukum yang mengecewakan publik. Bagaimana mungkin partai yang mengklaim pro-rakyat malah dipenuhi oleh skandal korupsi? Sementara itu, partai lain terus bergerak maju. Prabowo semakin mengukuhkan posisinya, Gerindra semakin solid, bahkan partai kecil seperti PSI mulai mendapatkan momentum. Di sisi lain, PDIP justru terjebak dalam konflik internal yang tak kunjung selesai. Puan sebenarnya memiliki peluang besar untuk menyelamatkan PDIP, tetapi waktu semakin terbatas. Apa yang harus dilakukan? Hasto dan kelompoknya telah terlalu banyak menciptakan masalah. Jika PDIP ingin tetap bertahan, mereka harus disingkirkan. Jika perlu, lakukan pembersihan besar-besaran tanpa keraguan. PDIP harus kembali ke jalur yang benar, memperjuangkan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Jangan hanya menggunakan slogan partai Wong Cilik, sementara kebijakan dan tindakannya justru bertolak belakang. PDIP harus menentukan sikapnya. Akan menjadi oposisi atau bagian dari koalisi? Jangan berada di posisi abu-abu. Rakyat menginginkan kepastian, bukan partai yang plin-plan. Jika ingin mendukung Prabowo, lakukan dengan jelas dan tegas. Jika memilih menjadi oposisi, maka jalankan peran itu secara bermartabat, bukan sekadar mencari perhatian. Sudah saatnya Megawati beristirahat. Puan harus melangkah ke depan, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pemimpin sejati. Dia tidak bisa lagi bergantung pada nama besar ibunya. Ini adalah momen bagi Puan untuk membuktikan dirinya. PDIP masih bisa diselamatkan, tetapi jika Puan terus ragu, partai ini hanya akan menjadi bagian dari sejarah. Jadi, Puan, apa keputusanmu? Akan diam dan membiarkan PDIP tenggelam? Atau berani mengambil tindakan untuk menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat? Ini bukan hanya soal strategi politik, tetapi juga soal kelangsungan PDIP itu sendiri. Partai ini kini berada di persimpangan jalan, maju atau hancur. Semua tergantung keputusan yang diambil. PDIP saat ini bukan sedang diserang dari luar, tetapi dikepung oleh masalah internalnya sendiri. Kasus hukum menumpuk, skandal demi skandal terus bermunculan. PDIP yang dulunya dihormati kini mulai kehilangan wibawa. Bukan rahasia lagi bahwa Megawati telah lama dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan posisinya. Ia bukan lagi pengendali penuh PDIP, tetapi justru menjadi alat bagi kelompok yang hanya peduli pada kepentingan pribadi. Wong Cilik, yang selama ini menjadi basis utama dukungan PDIP, kini mulai berpaling. Mengapa? Karena mereka merasa dikhianati. Janji-janji yang dulu digaungkan kini tinggal kata-kata kosong, sementara elit partai sibuk dengan kepentingan masing-masing. Jika Puan masih ragu untuk bertindak, PDIP akan semakin jatuh. Jangan menunggu hingga partai ini benar-benar habis. Apa langkah yang harus diambil? Hasto dan kroninya bukanlah aset bagi PDIP, mereka adalah beban. Jika partai ini ingin bertahan, mereka harus disingkirkan. Jangan biarkan mereka terus menyandera PDIP dengan skandal yang mereka buat sendiri. Puan harus berani berbicara dengan ibunya dan berkata, "Bu, ini saatnya saya memimpin." Megawati tetap bisa menjadi simbol persatuan, tetapi secara kepemimpinan, PDIP membutuhkan figur baru yang lebih tegas dan progresif. Wong Cilik menginginkan pemimpin yang benar-benar membela kepentingan mereka, bukan sekadar memberikan janji-janji kosong. Jika PDIP ingin bertahan, maka fokusnya harus kembali ke rakyat, bukan kepentingan elit. PDIP tidak bisa terus bermain aman. PDIP harus segera menentukan sikap. Apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo? Jangan setengah-setengah, karena rakyat tidak menyukai partai yang abu-abu. Tegaskan posisi dan pertahankan prinsip. Jika tidak bertindak sekarang, PDIP akan hancur. Puan, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika terus ragu-ragu, maka kehancuran partai ini hanya tinggal menunggu waktu.
Jangan sampai partai yang didirikan oleh kakekmu sendiri runtuh di tanganmu. Jadi, Puan, apakah kamu siap menyelamatkan PDIP? Atau hanya akan menjadi penonton saat partai ini jatuh? Sekarang, lihat bagaimana orang-orang yang membela Hasto mulai memainkan peran sebagai korban. Mereka berusaha membangun narasi bahwa Hasto sedang dizalimi, seolah-olah ia menjadi target karena kepentingan politik. Namun kenyataannya tidak demikian. Mereka paham bahwa Hasto tengah menghadapi masalah serius. Bukti-bukti sudah kuat. KPK telah menemukan berbagai kejanggalan yang mengarah kepadanya. Namun, alih-alih menghadapi kenyataan, mereka justru menciptakan ilusi bahwa ini semua hanyalah konspirasi politik. Ini adalah strategi klasik. Setiap kali terdesak, bukannya melakukan introspeksi, mereka malah menyalahkan pihak lain. Padahal, kasus ini bukan soal politik, melainkan soal hukum. KPK tidak mungkin bertindak tanpa dasar. Jika Hasto memang tidak bersalah, seharusnya ia membuktikan dirinya bersih, bukan justru berperan sebagai korban. Mengapa Hasto dan kelompoknya terlihat begitu ketakutan? Jika merasa tidak bersalah, mengapa mereka sibuk membangun opini publik? Mengapa tidak menghadapi semuanya dengan transparan? PDIP harus waspada. Jika partai terus mempertahankan orang-orang bermasalah, rakyat akan semakin menjauh. Wong cilik yang dulu percaya pada PDIP kini mulai mempertanyakan apakah partai ini masih memperjuangkan mereka, atau hanya menjadi tempat berlindung bagi koruptor. Puan harus sadar, jika situasi ini terus dibiarkan, PDIP akan semakin terpuruk. Hasto dan kroninya hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak memperjuangkan partai. Mereka hanya fokus pada bagaimana menyelamatkan diri mereka saat ini. Pertanyaannya sekarang, Puan, apakah kamu akan terus diam atau justru berani mengambil tindakan untuk membersihkan PDIP sebelum semuanya terlambat? Lihat kondisi partai saat ini, PDIP terus dilemahkan dari dalam. Bukan oleh serangan lawan politik, tetapi oleh orang-orang yang seharusnya menjaga partai ini. Hasto dan kelompoknya telah membuat PDIP kehilangan kepercayaan rakyat. Mereka berpikir bahwa dengan memainkan peran sebagai korban dan menggiring opini publik, mereka bisa menyelamatkan diri. Namun, kenyataannya, semakin banyak orang yang muak dengan strategi seperti ini. Perhatikan sinyal dari rakyat. Sekarang, masyarakat tidak bisa lagi dibodohi dengan narasi-narasi basi. Mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya mencari keuntungan. Kasus Hasto sudah masuk ranah hukum. Ini bukan lagi sekadar isu politik. Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Ganjar di Bank Jateng semakin santer terdengar. Kasus Ahok di Pertamina kembali menyeret nama PDIP. Dan ini baru sebagian dari persoalan yang ada. Jika terus dibiarkan, PDIP akan tenggelam semakin dalam. Bahaya yang dihadapi PDIP bukan hanya datang dari kasus-kasus ini, tetapi juga dari kegagalannya membaca situasi politik. Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP. Kini, kekuatan besar ada di tangan Prabowo. Mau tidak mau, PDIP harus menentukan sikap. Apakah partai ini akan tetap keras kepala melawan pemerintah dan semakin terisolasi? Atau justru memilih berdamai dengan realita dan mulai membangun ulang kekuatannya? Puan, kamu adalah harapan terakhir bagi PDIP. Jika partai ini ingin kembali berjaya, maka perubahan besar harus dilakukan. Bersihkan PDIP dari orang-orang bermasalah. Ambil alih kepemimpinan. Jangan biarkan Megawati terus dikelilingi oleh orang-orang yang membisikkan hal-hal yang menyesatkan. Tentukan arah politik yang jelas. PDIP tidak bisa terus berada di zona abu-abu. Bangun kembali kepercayaan rakyat. Jangan biarkan PDIP menjadi partai yang hanya dipenuhi oleh kepentingan elit. Puan, keselamatan PDIP ada di tanganmu. Jika kamu diam saja, maka bersiaplah menyaksikan partai ini hancur dan hanya tinggal kenangan.